Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak sekalian, kita mulai pelajarannya. Kita sekarang sampai di materi yang terakhir di bab tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia. Materi yang terakhir kita hari ini adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nah, anak sekalian, di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, peran dari warga negara itu sangat penting. Suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi jika tidak ada partisipasi atau keikutsertaan dari warga negaranya. Nah, karena Indonesia ini negara yang demokrasi, maka partisipasi rakyat ini akan sangat diperlukan. Sebagaimana pengertian dari negara demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semuanya serba rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus punya partisipasi yang baik terhadap keberlangsungan negara. Peran warga negara dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Anak sekalian, definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal. Legal itu artinya resmi, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Nah, dari sini anak sekalian bisa Bapak katakan bahwa keterlibatan rakyat atau partisipasi rakyat di dalam sistem pemerintahan atau sistem politik Indonesia itu sangat penting ya. Karena keikutsertaan, keterlibatan, partisipasi politik warga negara itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh negara, oleh pejabat-pejabat negara. Bagaimana mereka bertindak di dalam mengambil keputusan yang keputusannya nanti juga akan mempengaruhi rakyat. Apakah keputusannya berpihak kepada rakyat atau tidak? Nah, sebelum itu terjadi, maka rakyat harus terlibat dulu. Ya, terlibat memberikan masukan, ya, mengoreksi apa kebijakannya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif. Individu berarti perorangan, kolektif berarti kelompok. Atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Maksudnya menguntungkan rakyat. Jadi ketika negara atau pemerintah mau melakukan keputusan politik, ini rakyat harus ikut mempengaruhi, terlibat. Karena keputusan yang diambil oleh pemerintah itu nanti akan berpengaruh kepada rakyat. Karena objek sekaligus subjek pembangunan program-program pemerintah adalah rakyat. Maka rakyat harus mampu mempengaruhi. Nah, untuk bisa mempengaruhi, maka rakyat harus terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya rakyat mengutarakan aspirasinya langsung kepada pemerintah atau melalui wakil-wakil rakyat, baik yang duduk di DPR, DPD, maupun di MPR. Kalau di daerah, melalui DPRD provinsi dan melalui DPRD kabupaten kota. Kita lanjutkan anak sekalian ya. Kegiatan politik yang mencakup konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk yang intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari mulai tingkatan yang pasif sampai tindakan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara,
partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi yang baik. Ya, betul anak sekalian. Di dalam pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 ini mengandung hak sekaligus kewajiban. Yang kalau tidak salah bunyinya, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan. Ini hak. Lanjutannya, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Nah, anak sekalian, bahwa partisipasi politik merupakan hak sekaligus kewajiban. Ya. Kita lanjutkan. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki karakter sebagai berikut. Ya, ini adalah karakter masyarakat politik. Perhatikan, yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Ya, seperti materi atau bab yang kita bahas ya dalam minggu-minggu ini ya. Ada yang memerintah, ya. Ada yang diperintah, ada yang disebut dengan suprastruktur, itu yang memerintah, dan yang diperintah adalah infrastruktur. Ingatlah ya, suprastruktur itu adalah lembaga-lembaga negara, ya, baik eksekutif sebagai pemerintah dalam arti sempit, ya, maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Atau yang kedua adalah infrastruktur politik, yaitu kelompok masyarakat, organisasi politik, warga negara, ya, ormas, ya, dan lain sebagainya di luar pemerintah. Yang kedua, karakter masyarakat politik adalah memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Ya, di Indonesia sistem pemerintahnya menganut sistem pemerintahan presidensial. Ya, itu diatur di dalam pasal 17 dan lain-lain. Ya, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah presiden, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden ya, sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri-menteri adalah pembantu presiden. Ya. Dan presiden punya hak prerogatif terhadap menteri, yaitu hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Ya, tentu saja sudah ada tadi yang sudah Bapak sebutkan. Kalau mengikuti teori trias politika itu ada 3. Ada eksekutif, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara kalau di Indonesia ditambah menjadi ada 6. Ditambahi ada konstitutif, lalu kemudian ada moneter, lalu kemudian ada namanya satunya lagi itu yang dipegang oleh lembaga BPK. Ya. Lalu kemudian ada yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Kalau tujuan negara Indonesia jelas ada anak sekalian, ada di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan negara Indonesia itu ada 4. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita lanjutkan yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Nah, ini yang sedang kita pelajari di minggu yang lalu ya, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Apa tugasnya presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, lalu kemudian di bab yang di semester 1 misalnya tugas dari lembaga-lembaga kementerian, non-kementerian ya, lalu tugas MK, tugas lembaga moneter ya, kita sudah mempelajarinya. Lalu kemudian karakter masyarakat politik yang keenam adalah dapat menerima perbedaan pendapat. Ya, sebagai ciri khas juga sebagai negara demokrasi. Nah, ini yang sekarang mulai agak luntur anak sekalian, ada kelompok-kelompok tertentu yang
sangat tidak suka terhadap adanya perbedaan, bahwa padahal perbedaan itu hal yang biasa. Kita diciptakan oleh Tuhan saja sudah berbeda, dan Tuhan itu menciptakan keindahan dari perbedaan. Ya, maka seharusnya kita tidak asing dengan perbedaan. Tanpa perbedaan, hidup ini tidak normal. Ya, semua Tuhan menciptakan dengan perbedaan. Ada atas, ada bawah, ada putih, ada hitam, ya, warna-warni, ya. Justru hidup ini menjadi indah jika warna-warni. Hidup ini akan indah jika ada kaya dan ada miskin, ada kurus, ada gemuk, ya, ada pendek, ada tinggi. Jika semuanya sama, tentu hidup ini akan monoton, ya. Yang nomor 7, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Ya, jadi rakyat tidak boleh cuek, is the best. Ya, tapi ada kepedulian. Tentu saja kepeduliannya harus ditunjukkan dengan cara-cara yang benar, yang legal, mengikuti peraturan yang berlaku. Lalu kemudian kita lanjutkan yang 8, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsa. Hampir sama dengan nomor 7. Lalu 9, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukungnya. Ya, jadi contoh-contoh seperti ada demonstrasi tentang akan disahkannya undang-undang tentang tenaga kerja, ya. Lalu kemudian itu merupakan wujud dari partisipasi. Sebelumnya partisipasi itu misalnya juga ketika pemerintah dan DPR membuat rancangan, kemudian diflorkan, ditunjukkan kepada masyarakat, ini loh rancangan undang-undangnya, lalu kemudian rakyat memberi masukan, terutama rakyat-rakyat yang mengerti di bidangnya masing-masing tentunya, ya. Bukan semua rakyat harus ikut terlibat. Kalau nggak paham ya jangan ikut-ikut, malah membuat menjadi kacau. Jadi memberikan masukan tentang rumusan penentuan kebijakan. Lalu kemudian kalau sudah disahkan, diawasi oleh rakyat, jangan sampai terjadi penyimpangan rumusan yang sudah ditetapkan tadi. Lalu jangan lupa kalau itu bagus ya didukung. Jangan kalau bukan kelompoknya, walaupun benar tidak didukung. Jangan begitu, ya. Jangan semua dianggap salah. Jangan semua yang dari pemerintah itu salah. Nah, ini akhir-akhir ini seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah. Mereka menutup mata, menutup hati bahwa pemerintah itu juga banyak sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang nampak di matanya, di pikirannya dan di hatinya hanya kekurangan dari pemerintah. Itu bagian dari seseorang yang tidak bersyukur, ya. Ingat, kalau di dalam agama Islam tidak bersyukur maka nikmatnya akan dicabut oleh Allah. Nomor 10, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara. Memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Sebagian tadi di nomor 9 sudah Bapak jelaskan. Anak sekalian, nanti di kelas 12 ya kalian akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, ya. Yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Misalnya hak itu diatur dalam pasal 26 sampai 34. Lalu kalau kewajiban itu ada kewajiban di pasal 27, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, lalu ada pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 2, ya. Lalu kemudian pasal 35 dan 36, pasal 23 tentang membayar pajak. Kita harus paham, nanti akan kita pelajari. Nah, kalau sudah paham hak dan kewajibannya, harus dilaksanakan dengan baik agar kita menjadi warga negara yang baik. Yang nomor 11, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Ya, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku itu adalah hukum yang sudah dibentuk oleh rakyat, baik secara langsung karena rakyat juga ikut berpartisipasi, ya, di dalam menentukan, di dalam mengoreksi rumusan hukum, ataupun secara tidak langsung dilakukan oleh wakil-wakil rakyat.
Jadi kita punya kewajiban untuk melaksanakan peraturan yang berlaku. Seperti di pasal 27 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan di bidang hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dan juga harus menegakkan supremasi hukum, artinya menempatkan hukum itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari negara sekalipun. Ya, oke. Yang nomor 12, membangun budaya politik yang demokratis. Ya, ingat, demokratis, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi budaya politik yang kita bangun di negara Indonesia ini harus berdasarkan kepada pengertian yang tadi, bahwa semuanya harus dilakukan berdasarkan keinginan rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan hasilnya harus bisa dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan. Yang 13, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Ya, hampir sama dengan nomor 12. Nomor 14, karakter masyarakat politik, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat politik harus ikut berpartisipasi di dalam membuat rancangan, lalu kemudian mengawasi, dan selanjutnya mendukung. Lalu kemudian memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Di kelas 11 nanti kamu akan, atau di bab ini yang terakhir ya, kita akan bicara tentang wawasan Nusantara, ya, atau wawasan kebangsaan. Lalu nanti ditambah di kelas 11. Jadi di bab terakhir nanti kita akan bicara tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana kita memandang bangsa dan negara Indonesia ini. Wawasan Nusantara, Bapak berikan sedikit saja pengertiannya. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya secara bulat dan utuh di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke ya. Nah, anak sekalian, berdasarkan karakternya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksana kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal seperti DPR ataupun informal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku. Nah, untuk kalimat yang terakhir ini akan kita lanjutkan di video berikutnya, atau nanti kalian bisa mengerjakan di dalam tugas yang Bapak sediakan. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.